Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya bagi kita untuk menggali surat Kolose dari Kolose pasal 1 ayat 7 dan ayat 8 sebagai seri keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Mari kita berdoa. Pujian dan hormat dan syukur bagi-Mu ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersabda bagi kami dan kami siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema pelayan yang setia dan dikasihi. Pelayan yang setia dan dikasihi. Pada bagian ini Rasul Paulus menulis tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Epafras. Epafras yang nama lengkapnya adalah Epafroditus adalah sosok pelayan Tuhan yang setia dan dikasihi. Setia di mata jemaatnya, yaitu di jemaat Kolose, karena memang Epafras membuktikan dirinya sebagai pelayan yang setia. Dan karena itu Epafras menuai berkat kasih. Epafras dikasihi oleh berbagai kalangan, dikasihi oleh anggota-anggota jemaat, dikasihi oleh rekan sekerja, rekan sejawat, rekan sepelayanan, dan terutama dia dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Mengapa? Karena Epafras kedapatan pernah dipenjara, sepenjara dengan Rasul Paulus karena Injil. Ada banyak pelayan, tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk dipenjarakan seperti Epafras dan Rasul Paulus. Dan karena itu dia, Epafras, dinilai sebagai seorang hamba Tuhan, sosok hamba Yesus Kristus yang setia. Setia sampai mati, setia dalam hidupnya, setia dalam pekerjaannya, setia di tengah-tengah komunitas Kristen. Dan dia layak mendapatkan kasih Kristus, kasih sesama, dan juga kasih dari jemaat. Rupanya kesetiaannya dalam melayani itulah yang membuahkan kasih. Dan hal ini merupakan suatu pemandangan yang kontradiktif dengan nuansa pelayanan hari ini yang dihiasi oleh perseteruan dan gonjang-ganjing dalam gereja oleh karena para pelayan yang satu bangkit melawan pelayan yang lain. Ada satu kelompok pelayan yang mau berseteru dengan pelayan yang lain dan membuat nuansa pelayanan kita tidak harmonis karena adanya persaingan yang negatif dibarengi dengan permusuhan yang memalukan dari para pelayan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sisi yang lain ada pelayan yang setia, tapi ada pelayan juga yang tidak setia, mendapatkan fasilitas, difasilitasi secara hebat dari gereja, dikasihi oleh jemaat, namun tindak tanduknya itu luar biasa. Dia sudah tidak setia. Kesetiaannya semakin hari semakin kendor dan pudar. Namun lebih banyak menuntut dari gereja, menuntut dari rekan sekerjanya, dan dia tidak mendapatkan apa yang dimaksudkan dengan setia yang dibarengi dengan kasih. Saudaraku, Epafras atau Epafroditus adalah hamba Tuhan yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dia kedapatan setia, dia dikasihi
Karena apa? Ayat ke-8 dikatakan bahwa dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Kasih para jemaat itu di dalam roh, di dalam Roh Kudus itu disampaikan oleh Epafroditus atau Epafras. Biarlah bagian firman Tuhan ini akan menolong kita, baik para pelayan di jemaat maupun jemaat yang mendapatkan pelayanan. Mari kita hidupkan kesetiaan kita agar kita semua mendapatkan kasih Kristus. Tuhan Yesus yang punya firman ini kiranya memberkati Anda sekalian. Amin.